kasus ikan asin berjalan cukup panjang setidaknya selama setahun terakhir. Senin, 13 April 2020, sidang akhir putusan 3 terdakwa Gali Ginanjar, Pablo Benua, dan Ray Utami akan mendapat vonis mereka. Sidang di Pengadilan Jakarta Selatan ini berlangsung dengan cara telekonferensi, mengingat himbauan pemerintah soal physical distancing guna menghindari penyebaran virus corona. Sambil menunggu putusan hakim, tim akan mengajak Anda untuk mengingat kembali kasus yang menjadikan Fairuz Arafiq sebagai korban yang nama baiknya tercemar. Yang pertama, berawal dari video YouTube Ray Utami. Pasangan suami istri Ray Utami dan Pablo Benua membuat sebuah konten bincang-bincang bersama Gali Ginanjar yang diunggah di YouTube 13 Juni 2019 lalu. Video berjudul Gali Ginanjar Bicara Masa Lalu, Ray Utami bertanya soal urusan ranjang Gali Ginanjar dengan Barbie Kumalasari hingga mantan istri Fairuz Arafiq. Yang kedua, Fairuz polisikan Gali Ginanjar, Ray Utami, dan Pablo Benua. Video itu viral sampai diketahui Fairuz Arafiq. Harga dirinya tercoreng sebagai perempuan. Menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea, Fairuz melaporkan Gali Ginanjar beserta Ray Utami dan Pablo Benua sebagai pemilik channel YouTube. Ada 2 laporan yang dialamatkan pada trio ikan asin, pencemaran nama baik dan dugaan pembuatan konten asusila. Yang ketiga, Gali Ginanjar bantah pembahasan soal organ intim. Gali Ginanjar tak mau kalah. Diwakili pengacara Rihat Huta Barat, kliennya tak bermaksud menyinggung soal organ intim. Namun, saat berstatus saksi, Gali Ginanjar justru mengatakan pernyataan itu untuk menjatuhkan Fairuz. Yang keempat, resmi tersangka. Gali Ginanjar dijemput paksa oleh polisi. Gali Ginanjar menjadi tersangka dalam kasus penyebaran konten asusila yang kini lebih dikenal sebagai kasus ikan asin. Sebelum ditahan, aktor 31 tahun itu dijemput paksa pihak berwajib 11 Juli 2019 dini hari. Disusul 2 lainnya, Pablo Benua dan Ray Utami. Yang kelima, tempati sel tikus hingga sidang trio ikan asin. Selama proses penyidikan, Gali Ginanjar ditempatkan di sel dengan kondisi yang dianggap tidak layak. Bahkan, kala itu sebutannya sel tikus ramai diperbincangkan. Meski bapak satu anak ini telah meminta maaf, namun Fairuz Arafiq bersikukuh pendirian tetap melanjutkan proses hukum. Sidang pembacaan dakwaan terhadap trio ikan asin digelar akhir Desember lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gali Ginanjar, Ray Utami, dan Pablo Benua dijerat 3 pasal. 2 dakwaan terkait dengan media elektronik, pertama melanggar perbuatan asusila melalui media elektronik, dugaan penghinaan, dan pencemaran nama baik. JPU juga menuntut penjara untuk trio ikan asin yang akan dikurung dengan masa tahanan. Pablo Benua selama 2,5 tahun, Ray Utami 2 tahun, dan yang paling berat Gali Ginanjar dengan masa kurungan 3,5 tahun. Selain itu, ketiganya akan didenda serupa 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan bila tidak dibayar. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.